Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel Zeo Service. Kembali lagi video kali ini saya mau membahas satu komponen kulkas ya. Kali ini saya mau membongkar ya sahabat, rahasia bagian dari komponen kulkas ya. Ini namanya termostat ya. Termostat atau pengatur suhu. Ini biasa menempel di bagian dalam kulkas di sebelah freezer ya sahabat. Ini dia, untuk bentuknya seperti ini. Ini memiliki tombol temperaturnya, bisa diputar ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian untuk kapilernya ini terbungkus dengan selang ya. Ini untuk menghindari percepatan suhu yang terserap ke dalam alat termostat ini. Kapiler daripada termostat ini buntu ya di ujung kapilernya, sebab di dalamnya itu memiliki satu zat ya. Jika dipatah ini untuk kapilernya itu seperti keluar gas ya. Konon di dalamnya itu memiliki terdapat air raksa. Namun kenyataannya setelah saya buka itu saya tidak mendapatkan air raksanya ya, kecuali angin atau gas yang tersimpan di dalam kapiler ini. Di sini juga terdapat beberapa setelan ya untuk pengaturan gasnya menurut saya ya. Di sini juga ada sebagai pengaturan gaya bekasnya untuk mempercepat atau memperlambat kinerja atau proses antara power dengan kompresor kulkasnya. Jadi jangan salah paham ya sahabat. Banyak sekali ya yang salah memahami fungsi daripada termostat ini. Jadi fungsi daripada termostat ini bukan untuk mendinginkan dan bukan juga untuk mengecilkan pendingin ya, atau untuk membukukan atau untuk mengurangi baku. Bukan seperti itu ya sahabat. Jadi fungsi yang sebenarnya daripada termostat ini adalah untuk mengatur waktu jangka mati dan hidupnya kompresor ya, kompresor kulkas. Jadi semua ketika kawat atau kapiler ini tersentuh dengan hawa dingin, itu akan menekan ya, gasnya akan menekan ke dalam, kemudian ada pegasnya ya, tertekan, kemudian memutuskan arus ya, kemudian kompresor kulkas itu mati ya, berhenti bekerja. Jadi ini bukan untuk mendinginkan ya sahabat. Ini hanya pemutus arus saja, memutus arus kinerja mesin seperti itu. Semakin dikecilin, maka kompresor itu akan berhenti bekerja dengan cepat ya. Semakin dibesarkan, maka kerja mesin akan semakin lama. Seperti itu sahabat ya. Tidak ada hubungan untuk mendinginkan ya. Ini hanya untuk mempercepat atau memperlambat kinerja mesin ya. Ketika kita besarkan, maka kompresor itu akan lebih lama bekerja. Seperti itu sahabat ya. Jadi yang mendinginkan itu murni dari sirkulasi atau siklus kerja compressing ya, dalam pengendalian uap melalui beberapa volume ya. Diatur oleh besar kecilnya volume dari pipa ke pipa ya, dari tubing ke tubing, kemudian melewati volume yang lebih kecil dan memiliki tekanan yang lebih tinggi, sehingga membentuk uap itu berubah ya, membentuk satu hasil ya, dan akhirnya pada akhirnya evaporator akan menghasilkan bunga es seperti itu. Jadi ini mau diputar bagaimanapun ya, itu gak ada hubungannya ya dengan kerja freon ya, refrigeran atau bahan pendingin. Meskipun dikecilin ya, kita di nomor angka 1 atau 2, tetap evaporator itu akan memproduksi kembang es ya, atau membekukan air ya yang ada di dalam freezer tersebut. Kenapa begitu? Karena penyerapan terhadap ruangan kulkas itu masih memiliki suhu panas yang tinggi, maka kompresor itu akan tetap bekerja, dan ketika hawa panas di dalam ruangan kulkas itu belum terserap semua ya. Nah, ketika hawa panas atau kalori yang di dalam kulkas itu sudah terserap oleh evaporator ya, dari kerja refrigeran atau dingin, maka termostat ini baru akan bekerja
ya. Karena dengan sentuhan bunga es atau sentuhan hawa dingin terhadap pipa kapiler ini ya, yang terdapat di termostat ini, itu akan menekan ke dalam, yang sehingga katup daripada termostat ini akan memutuskan arus ya, platina-platina dari terminal ya, terminal termostat ini akan memutuskan arus seperti itu ya. Nah, jika kita bongkar bagian dalam dari termostat ini ya, seperti yang sudah saya bongkar, itu seperti ini sahabat, seperti ini ya. Jadi ada satu ruangan ya, ruangan itu sifatnya lentur ya, jika ditekan itu lentur. Nah, dari sinilah termostat itu bekerja. Ketika suhu dingin itu tinggi, maka ini akan tertekan. Ketika ini tertekan ya, ketika ini ketekan keluar seperti ini, itu akan menyenggol atau menyentuh konektor di dalam termostat, dan akhirnya terjadi pemutusan arus seperti itu. Jadi pada intinya termostat itu berfungsi untuk memutuskan arus, seperti rice cooker yang saudara-saudara miliki itu ya. Ketika sudah panas, maka lampu powernya akan mati, dan setelah panas nasi di dalam rice cooker itu sudah dingin, maka termostat itu akan kembali lagi ya, menyala lagi, dan seterusnya. Seperti itu juga termostat sama ya. Jadi yang memanaskan dari rice cooker itu ya elemennya, bukan termostatnya ya. Begitu juga kulkas, yang mendinginkan itu bukan termostatnya, tapi kerja mesin ya, kerjasama mesin antara refrigeran bahan pendingin dengan kompresor ya, yang melewati beberapa volume ya, dan terus menerus siklusnya bekerja sehingga menghasilkan bunga es seperti itu. Termostat ini akan memutuskan arus ya, sehingga akan mengurangi kelanjutan kinerja mesin yang terus menerus ya. Jadi dapat untuk istirahat kinerja mesin kompresor supaya tidak terlalu panas. Sebenarnya seperti itu ya sahabat. Mungkin nanti yang saya bahas ya, untuk bagaimana kerja mesinnya dan bagaimana siklus zat pendingin bekerja di dalam lemari es, nanti akan kita bahas. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku ya sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe-nya, dan komen, agar saya terus dapat membuat video-video terbaru ya mengenai seputar teknik, dan semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku. Salam teknik, salam sahabatku, sukses selalu, amin.